Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam antusias buat Bapak dan Ibu. Terima kasih luar biasa di hari Minggu di mana semua orang tentunya sedang beristirahat. Luar biasa Bapak dan Ibu bisa hadir dan juga bisa bersilaturahmi untuk berkumpul di forum yang penuh berkah ini. Baik, sebelum dimulai biarkan mendapatkan keberkahan, mari kita berdoa agar pertemuan di pagi hari ini mendapatkan keberkahan, dan juga buat Bapak dan Ibu tentunya yang sedang dalam keadaan sakit, keluarga kita atau saudara kita, semoga diberikan kesehatan, dan yang dalam keadaan kesulitan diberikan kemudahan. Alhamdulillah luar biasa nih, sekarang sudah jam 09.57 dan boleh absen dari wilayah mana saja yang sudah hadir di pagi hari ini. Di sini ada Pak Albani, ada Pak Bagus, ada Bu Sri, ada Bu Eni, ada Bu Ati Collection, ada Pak atau Bu ini ada Pak Yohana. Hostnya lupa, Ya. barusan ngajak berdoa malah ngabsen. Oh, siap. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Coach sudah diingatkan. Mari kita berdoa dengan baca Al-Fatihah. Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Selesai. Mudah-mudahan doa kita terkabul dan keinginan kita tercapai di pagi hari ini. Luar biasa nih di pagi hari ini, yang kemarin tentunya ini udah orang-orang hebat, sudah punya anggota tim untuk bisa silakan diundang juga untuk hadir di tengah-tengah kita untuk belajar, karena luar biasa nih mentor kita, guru kita selalu memberikan peluang-peluang yang sangat luar biasa buat kita, supaya kita lebih bersemangat lagi, supaya kita lebih berhasil lagi di bisnis ini. Baik, Bapak dan Ibu, sudah tepat jam 10, tanpa berlama-lama, kita sambut Coach Hidayat. Silakan, Coach. Terima kasih Pak Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, mohon maaf ya untuk hari Sabtu di mana biasanya ada agenda pembelajaran terpaksa tentu harus ditiadakan karena hari Sabtu kemarin momen spesial 30 tahun saya dan teman-teman ya sesama alumni yang masuk di ITB tahun 93 melakukan reuni akbar setelah 30 tahun ya, setelah 30 tahun, dan ternyata momentum itu menjadi satu momentum yang luar biasa ya. Saya sebetulnya sosok yang introvert, nggak terlalu suka kalau ketemuan, reunian gitu ya. Jadi ketika saya berusaha untuk ya sudah saya datang gitu ya, saya pengen tahu toh belum tentu 30 tahun lagi berikutnya juga saya bisa hadir gitu, wallahu alam, kan nggak pernah tahu. Jadi kenapa nggak momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahim, untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin ya bisa berjejaring ke depannya untuk bisa membangun sesuatu yang besar ya. Dan alhamdulillah banyak inspirasi yang saya dapatkan dari acara satu hari penuh ya, termasuk wah rasanya sangat ingin bisa menikmati kehidupan kalau bisa Allah izinkan gitu ya, bisa ketemu lagi, berkumpul lagi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun, 15 tahun, atau di saat Indonesia emas ya 2045 misalnya masih bisa berjumpa. Tentu inspirasinya adalah ya harus sehat gitu kan, bukan hanya masih sampai usianya, tetapi juga harus dalam kondisi sehat walafiat dan hidup berkelimpahan. Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, insya Allah di pagi hari ini ya, nanti saya akan membahas sesuatu yang banyak orang memahaminya
mungkin parsial-parsial ya, memahaminya tidak utuh dan sebetulnya ketika kalau Bapak Ibu nonton tadi ya video tadi, bahwa setiap orang itu terlahir untuk sukses, setiap orang punya potensi. Bahkan kalaulah disadari bahwa setiap orang sesungguhnya dalam menjalani kehidupan ini sudah memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi. Hanya karena ketidaktahuan ya akhirnya menyia-nyiakan apa yang kemudian sebetulnya sudah ada. Tidak sedikit yang kemudian tidak sadar bahwa ada loh potensi terpendam atau sesuatu yang selama ini sebetulnya sudah terbangun gitu ya. Yang kalau ini dikelola dengan baik, apapun tantangan hidup kita, apapun persoalan hidup kita, apapun yang kita inginkan dalam menjalani kehidupan ke depan, sesungguhnya hanya memanfaatkan apa yang kita miliki, itu bisa luar biasa. Hanya seringkali kita sibuk mencari yang tidak kita miliki, kita lupa dengan apa yang kita sudah punya. Nah, di pagi hari ini saya mau berbagi tentang bahwa siapapun dari kita sesungguhnya ketika kita menjalani kehidupan ini, kalau kita tahu sejak awal ada eee, yang sangat berharga, yaitu ya aset yang sesungguhnya dengan berjalannya waktu di mana kita tentu ya masuk misalnya jenjang pendidikan di mulai dari playgroup mungkin, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, hidup bersosialisasi, hidup berorganisasi, itu semua sebuah perjalanan waktu yang kita lalui dan kalau kita melaluinya dengan sesuatu yang sesungguhnya kita sadari sejak awal, maka kalau usia kita misalnya sudah di atas 20 tahun atau bahkan sudah di atas 30 tahun atau sudah di atas 40 tahun, harusnya sudah terbangun aset yang sedemikian luar biasa gitu ya. Oke, kita tunda dulu pembicaraan tentang aset. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, siapa yang saat ini, pagi hari ini mengikuti kelas ini ingin bisa sukses di masa yang akan datang? Boleh ketik saya, kata-katalah doa, siapa yang menginginkan itu, ya, silahkan ketik saya. Karena ada sebuah kunci yang bisa jadi kita tidak pahami dengan baik gitu ya, atau bahkan saya sudah beberapa kali sharing terkait dengan hal ini, tapi untuk betul-betul menyadari gitu atau memahami hal ini, bagi beberapa orang harus berproses, but it's okay, nggak ada persoalan gitu ya. Jadi kalau kita ingin sukses Bapak Ibu semua, ada sebuah kunci kalau kita ingin meraih kesuksesan besar dalam hidup ini. Saya ulangi, ada sebuah kunci ya yang kalau kita pahami ini adalah sebuah kunci untuk bisa meraih kesuksesan besar dalam hidup ini. Apa kuncinya? Leverage. Apa itu leverage ya? Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita memiliki impian, ya, katakanlah sebutnya impiannya million dollar dream gitu ya, ya mimpi yang nilainya jutaan dolar kalau dalam bentuk dolar gitu ya, atau mungkin miliaran atau bahkan triliunan katakanlah seperti itu. Nah ini tentu kalau kita ingin coba ungkit atau kita ingin coba capai, ya ingin coba kita raih, menjadi tidak mudah kalau kita hanya menggunakan apa yang ada pada diri kita saja. Oke. Tetapi nah, diawali dari dengan apa yang kita miliki, ya, dipadukan dengan yang namanya leverage atau pengungkit, hasilnya akan luar biasa gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di slide, di gambar gitu ya, apa saja yang menjadi komponen dari leverage atau pengungkit, yang pertama ada mentor di situ, yang kedua ada tim, yang ketiga ada networks, ya jaringan, yang keempat adalah infinite networks, jaringan yang tidak terbatas, yang sebetulnya saat ini ada tersedia di sosial media. Ya, yang kelima adalah tools, alat-alat bantu, ya, dan yang keenam adalah sistem. Kalau kita ingin mewujudkan impian kita dengan apa yang kita miliki dan dipadukan dengan leverage ini, so ini akan sangat fantastik. Maka pahami ini dengan baik gitu ya, karena sesungguhnya Bapak Ibu saat ini berarti sudah memiliki sesuatu dan ketika dipadukan dengan apa yang hadir ya, bahkan
bagi saat ini siapapun yang kalau lihat dompetnya kosong, coba cek di rekeningnya juga nggak ada isinya gitu ya. Tidak perlu berkecil hati, karena apa? Karena selama ini ketika menjalani kehidupan, Bapak Ibu sebetulnya sudah ya itulah Allah tuh maha baik, Allah maha kaya, Allah maha luar biasa, maha segalanya gitu ya. Sehingga kita sudah sebetulnya didesain dalam menjalani kehidupan ini asal benar aja menjalani kehidupannya ya. Dimana ketika kita mau meraih kemakmuran, sebetulnya sederhana ya. Pertama, bagaimana diri kita dikenal. Ini sebuah kunci Bapak Ibu semua. Jadi kalau dalam menjalani kehidupan tadi dari mulai mungkin playgroup ya, TK, SD, SMP gitu ya, kita mengenal dan dikenal ya, mengenal dan dikenal. Semakin banyak orang yang mengenal kita, semakin dahsyat sebetulnya apa yang kita bangun. Oke, tapi dikenal saja tidak cukup Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana kemudian kita bisa disukai oleh orang-orang yang kenal kita? Ini penting karena tanpa kita sadari. Nah, ini kenapa penting pembelajaran tentang personality. Karena kita terlahir mungkin dengan golongan darah tertentu yang itu sudah given gitu ya. Dan di situ ada bawaan yang kemudian ya sudah melekat dalam diri kita. Kalau orang golongan darah O punya kecenderungan koleris. Koleris kelemahannya ya keras kepala, ya sumbunya pendek, emosional gitu ya. Ini hal-hal yang bisa jadi gitu ya. Kalau kemudian kita dikenal oleh banyak orang, tapi kalau orang mengenalnya kita sebagai sosok yang emosional, ya orang juga nggak suka sama kita, ya kan? Orang mengenal kita sebagai sosok yang baperan, gampang sekali tersinggung, gampang sekali kemudian memutuskan silaturahim dan sebagainya. Kita dikenal, tapi kita nggak disukai. Ini juga akan menghambat ya upaya kita untuk bisa meraih kemakmuran. Karena ya, setelah level disukai ada satu lagi, yaitu dipercaya. Nah, untuk sampai level dipercaya, kita harus lewati dulu tuh bagaimana kita juga menjadi pribadi yang disukai. Nah, kita harus sadar bahwa setiap kepribadian yang melekat pada diri kita, itu ada hal-hal negatif yang kalau kita tidak mampu mengendalikan diri dengan baik, karena kita tidak sadar gitu ya, atau kita terus membiarkan hal tersebut berjalan tanpa kita kendalikan dengan baik, oke, akhirnya ya kita dikenal banyak orang, tapi kita tidak disukai. Bisa jadi kita dikenal banyak orang, tapi karena misalnya sahabat-sahabat ya ini misalnya pribadinya ternyata sanguin gitu ya. Orang sanguin mudah sekali kalau kemudian berjanji, ya mudah kemudian melupakan atau seringkali terlambat, tidak disiplin. Itu hati-hati bawaan orok gitu ya. Ketika diberikan amanah tanggung jawab untuk bisa istiqomah berat gitu ya, karena orang sanguin biasanya punya punya banyak ide, punya banyak gagasan dan lain sebagainya. Sehingga untuk bisa terus istiqomah itu tantangan buat sosok yang sanguin. Akhirnya apa? Ketika hal tersebut tidak mampu dikendalikan dengan baik, ya berdampak buruk. Ya, akhirnya tidak dipercaya. Tidak dipercaya memimpin organisasi, tidak dipercaya pegang duit gitu ya. Karena bisa jadi administrasinya berantakan. Tidak dipercaya karena banyak hal. Padahal begitu kita dipercaya banyak orang, selesai hidup. Nggak ada Bapak Ibu kita akan sulit kalau kita dipercaya oleh begitu banyak orang, selesai. Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua. Ya, kalau di Islam, Rasulullah kenapa kemudian ia menjadi suri tauladan bagi umat Islam, bahkan umat manusia di seluruh dunia, di seluruh dunia dan sepanjang zaman, ya karena beliau pribadi yang amanah gitu ya, pribadi yang bisa dipercaya. Itu yang membuat beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya nggak pernah hidup tanda kutip ya kesulitan dalam konteks yang apa ya beliau dipercaya begitu banyak orang ya. Jadi sahabat-sahabat semua, yuk mari kita memahami konsep yang sederhana ini dan nggak perlu mengeluh dengan situasi yang ada, kita coba evaluasi. Dan jangan-jangan kita lupa dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sudah kita bangun, gitu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat semua memahami sebuah people asset itu sama seperti ini. Misalnya Andi ya, dia bisa jadi punya teman, namanya ada Tuti lah misalnya, atau siapa lagi, ada Rudi dan lain sebagainya, yang kalau disusun berdasarkan abjad
dari A, mungkin ada Andi, Asyong, apalagi Acong, Alex, Abah, semua ya. Itulah teman-teman Andi misalnya. Oke, Alex tidak termasuk ya, nanti confused dengan yang saya gambarkan di sini. Nah, di sini ada Andi punya teman Tuti dan Rudi misalnya. Yang dahsyat adalah Tuti itu punya teman lagi, punya teman, punya saudara, ya. Misalnya Tuti punya temannya Alex, punya temannya Rini, atau Rudi punya temannya ya Dewi misalnya kalau ada dalam gambar ini. Yang mereka sebetulnya satu dengan yang lainnya, ya itu kalau dikoneksikan, ya kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah connecting the dot gitu ya, salah satunya ini dalam satu konteks yang ini gitu ya, ini dahsyat. Salah satu yang berhasil melakukan upaya connecting the dot ini ya, orang-orang yang kemudian sebetulnya satu dengan yang lainnya terkoneksi, terhubung, tetapi karena tidak terbangun sebuah sistem yang memungkinkan mereka akhirnya bisa terhimpun dengan baik gitu ya, apa akibatnya ya tercerai-berai, ya kan, akhirnya seolah tidak punya kekuatan, tidak punya ya tidak menjadi sebuah aset. Nanti sahabat-sahabat semua kita akan bicara lebih dalam lagi ya. Facebook, kalau tadi saya sudah sebut ya, ini adalah salah satu yang kemudian mampu melakukan connecting the dot ini dengan baik. Kita kan selalu kalau mencari pertemanan, pertemanan apa? Pertemanan SMA, pertemanan kuliah, pertemanan apa gitu ya. Itu yang kemudian Facebook coba pertemukan kita dengan orang-orang yang ada dalam perjalanan hidup kita. Yang menikmati siapa? Ya, founder dari Facebook menikmati gitu ya. Oke. Apakah kita bisa menikmati? Kita juga menikmati. Tetapi yang membangun sistemnya akhirnya menikmati. Hasilnya luar biasa, sahabat-sahabat semua. Oke. Jadi memahami tentang people asset ini menjadi sangat penting supaya kita nggak terlalu jauh atau ketika melihat orang, dia sudah punya Alphard, punya rumah mewah segala macam. Yang dilihat yang nggak ada pada diri kita. Kita lupa sesungguhnya Allah sudah kasih ya banyak hal yang dalam diri kita, plus sebetulnya selama kita menjalani kehidupan, mungkin karena kita misalnya pribadi yang introvert. Tadi saya bilang, saya introvert, saya tuh nggak suka sebetulnya ketemu, reuni, hai gitu ya. Mungkin orang anggap saya terlalu serius gitu ya. Karena saya nggak bisa kongko-kongko sampai malam dalam konteks ya, ini pembicaraannya kok nggak penting-penting amat misalnya ya. Ini yang mungkin gitu ya, bisa jadi salah satu yang juga menghambat sesuatu yang bisa saya capai lebih besar lagi. Karena memang ya pada dasarnya saya nggak nyaman gitu ya, saya nggak nyaman saja apa sih. Tapi ternyata ada yang melalui obrolan yang awalnya, ya nggak perlu juga ngobrol yang penting. Tetapi karena dengan bertemu seperti itu bisa terbangun silaturahim, bisa terbangun jaringan emosi yang luar biasa, bisa akhirnya saling menyukai, tanda kutip gitu ya. Ya senang saja kan jadi punya teman ngobrol, bisa saling percaya. Nah inilah awal yang bisa berkonversi menjadi sebuah kemakmuran. Oke. Nah, ini yang saya mau gitu ya, karena setiap orang kadang-kadang terjebak begitu kita ngomong tentang the power of networking, langsung nanti ciut hatinya ketika dibilang ini piramida ya. Ya so what? Ya memang akan menjadi piramida kalau ideal kan begitu. Contoh misalnya satu orang ya, kalau kemudian yuk kita coba bangun sistemnya. Satu orang kita connecting the dot gitu ya, connecting itu menyambungkan titik-titik gitu ya. Yuk kita coba deh, satu orang punya nggak dua teman, punya nggak dua saudara yang kita mau berhimpun dalam sebuah komunitas dan kita masing-masing sama-sama kontribusi, sama-sama memberikan ya kontribusi itu tadi ya untuk akhirnya bisa berapa nih komunitas yang terbangun. Kalau masing-masing coba kontribusi 2 saja dari sekian banyak temannya, ya pertumbuhannya akan seperti ini dari satu orang, kemudian nanti masing-masing misalnya adalah berkontribusi 2, ya akhirnya berkembang menjadi 4 dan seterusnya ya 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan luar biasa ternyata bisa dengan connecting the dot di mana setiap orang punya tanggung jawab untuk mengkoneksikan kembali dengan dua orang yang lainnya dalam
waktu yang tergantung mau berapa lama ini terbentuk, gitu ya. Bisa kalau kita bicara ini hitungannya setiap bulan, ini bisa dalam hitungan 12 bulan sudah terhimpun 2.000 orang yang connecting the dot itu kalau setiap bulan. Kalau setiap minggu, ya berarti 12 minggu dong, ya kan? Kalau hari, semua orangnya komit dengan catatan kan begitu. Setiap orang komit, maka ternyata membangun connecting the dot ya, menghubungkan titik-titik atau ya orang-orang yang kemudian sebetulnya ada dalam silsilahnya bukan nasab ini ya, pertemanan ya, tapi bisa jadi ada garis nasab di situ kan karena ada saudara misalnya dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi luar biasa, even 12 hari loh kita bisa melakukan ini, terkumpul 2.000 orang. Kalau dibangun oleh orang-orang yang sadar dan kemudian punya komitmen dan langsung action. Ini dahsyat. Dalam waktu 12 hari. Bahkan kalau kita mau main, bisa nggak hitungan 12 jam? Bisa kan gitu. If semua sadar 12 jam, ya kan? 12 jam. Jadi berapa lamanya ya tergantung yang masing-masing orang yang mau membangun ya, connecting the dot-nya ini berapa banyak yang kemudian serius dalam hal ayo kita bangun sama-sama. Ternyata kita bisa membangun sebuah komunitas yang besar dalam waktu yang singkat. Yang tadi hitungannya mau 12 bulan, mau 12 minggu, mau 12 hari, or even mau 12 jam. Sangat mungkin 12 jam pun gitu ya. Oke, itu kalau dua. Kalau masing-masing komitmen 10 orang, ya dari 1 orang berkembang kemudian menjadi 10 orang, 10 ini komit dengan sesadar-sadarnya. Ini kita bicara nggak ada uang nih ya, ini ada bicara uang. Tapi kita mau bangun silaturahmi, membangunnya tadi connecting the dot. Dahsyat ya, kita ini ya kan kita punya teman, kita punya saudara, kita punya kerabat yang kalau terhubung satu dengan yang lainnya, ini bisa dahsyat banget gitu loh. Ya, inilah pertumbuhan eksponensial yang luar biasa gitu ya. Dari satu kalau komitmen kalau tadi 2, bagaimana dengan 10 ya? 1 berkembang jadi 10, jadi 100, jadi 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 juta. Berapa lama? Ya tergantung. If masing-masing komitmennya ya, yuk bangun connecting the dot ini dalam waktu 1 tahun, berarti kalau ini bisa berapa lama tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? 7 tahun. 7 tahun. Tapi kalau misalnya kita komitmen itu dalam hitungannya bulan, ya 7 bulan. Bisa nggak dalam 7 hari? Ya bisa, tergantung ya, tergantung bahwa orang-orang, "Ayo mari kita siap," gitu ya, kita melakukan sebuah simulasi, hanya memang ketika ini tidak dibangun sebuah sistem ya, kalau kalau tidak terkoneksi dengan sebuah sistem IT, tidak mudah sahabat-sahabat semua gitu ya, tidak mudah. Tapi yang sebetulnya tidak mudah bukan tentang IT-nya, tapi bagaimana membangun kesadaran semuanya, bahwa melalui upaya kita yang paling sederhana, bahwa di balik 10 orang yang kita kenal, itu mungkin ada 10 ya, ya masing-masing 10 ada 100 orang lainnya yang kemudian bisa menjadi, eee, komunitas kita, bagian dari keluarga besar kita. Di balik ada 100 orang itu, ada 1.000 orang lainnya yang kemudian bisa menjadi satu keluarga besar kita. Oke, di balik 1.000 ada 10.000 orang, dan seterusnya. Sahabat-sahabat semua, this is the power of networking, yang kalau ini kemudian ada orang yang berpikir, "Gila ya, kenapa nggak dibuat menjadi sebuah sebuah, dimanfaatkan untuk kepentingan, upaya marketing," ya. Contoh misalnya, ketika terjadi connecting the dot ini terjadi, ya kita terhubung ya, 1 dengan 10 yang lainnya, amazing Bapak Ibu semua ya. Bisa terkumpul 11 juta orang, 11 juta ya 111.110 gitu ya, dalam total. Berapa lama ini bisa bisa kemudian, terhimpun? Ya tergantung, bisa 7 tahun, bisa 7 bulan ya, bisa 70 tahun. Kalau itu 10 tahun per 10 tahun gitu ya. Bisa, 7 tahun kalau hanya mengkoneksikan 10 orang butuh 1 tahun kan gitu, atau bisa 7 bulan ketika connecting the dot-nya hanya butuh
let's say bulan, atau jangan-jangan ketika kita sanggup loh connecting the dot-nya hanya 10 hari, 10 hari, dalam hitungan hari, ya 7 hari selesai dong. Dan kalau dalam konteks bisnis Bapak Ibu, nih, semua misalnya yang satu itu adalah Bapak Ibu semua. Satu itu berawal dari Bapak Ibu, ya, kemudian terjadi connecting the dot gitu ya, satu dengan yang lain terhubung, dan mereka semua percaya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu punya sebuah bisnis misalnya yang jual yang harga Rp10.000 saja misalnya, ternyata karena ya ini nih 11 juta orang lebih itu adalah orang yang kenal dengan Bapak Ibu, suka dengan Bapak Ibu, dan percaya dengan produk yang kemudian Bapak Ibu jual. Ngeri kan omsetnya, ya kan? Omsetnya bisa 111 miliar. Ini omset. Itu kalau harga produknya 10.000. Bagaimana kalau untungnya 10.000? Ya ini, dari connecting the dot inilah gitu ya, dari kita kemudian ada upaya dengan kesadaran penuh, ya, kalau ini dibangun, dahsyat Bapak Ibu semua. That's the basic of network marketing. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, kenapa Sekolah Bisnis Indonesia menginisiasi debt free program? Karena saat ini Bapak Ibu semua ya, hampir sebetulnya di seluruh dunia, utang itu sudah jadi penyakit masyarakat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Bahkan kalau ada orang yang terlihat kaya, terlihat gitu ya, tetapi membangun bisnis dan ternyata dia menggunakan leverage-nya hutang gitu ya. Ya, yang kelihatan kaya raya dan lain sebagainya, tetap saja ternyata bisa jadi aset-asetnya tidak bisa nutup dengan hutang yang dimiliki gitu ya. Jadi yuk mari sama-sama, yang kita nggak pernah tahu hidup ini bisa jadi begitu singkat, ya sebetulnya berapa lama pun singkat kok ya, dibandingkan tentu keabadian ya, hidup setelah kematian, ya setelah nanti dibangkitkan di padang mahsyar, sebuah perjalanan panjang yang nanti kita akan jalani gitu ya bagi orang yang beriman tentunya. Sementara kalau kita hidup berapa usia paling? 60, 70, 80, 100 gitu ya. Ya cuma segitu gitu ya. Dan kalau kita dalam hidup ini kita nggak serius untuk menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya di yaumil akhir nanti itu akan dipertanggungjawabkan semua. Bahkan betapa mengerikannya kalau ternyata bahkan orang yang syahid sekalipun di Islam gitu ya, ketika masih punya hutang, ya dosa-dosanya tidak diampuni. Bahkan di mata Allah, orang yang masih punya hutang itu masih identik ya dengan pencuri kan gitu. Jadi yang jangan sampai itu terjadi pada diri kita gitu ya. Amal ibadah yang nggak seberapa yang kita lakukan ternyata di hari akhir nanti harus ditukar dengan hutang-hutang yang kita nggak bisa bayar lagi dengan rupiah, cuma amal soleh yang kemudian bisa diminta. Ini yang tentu sahabat-sahabat semua, yuk mari kita sungguh-sungguh, mari kita serius. Kalau memahami ini semua, kita bisa mulai dari apa yang kita miliki. Dan sesungguhnya Bapak Ibu sudah punya. Tinggal cek aja. Adakah yang saat ini hadir misalnya nggak punya handphone, rasanya enggak gitu ya. Nah, aset yang Bapak Ibu miliki itu adalah daftar nama orang-orang yang ada di nomor telepon tersebut. Tinggal bagaimana connecting the dot-nya kan begitu. Dan ke depannya tinggal bagaimana ini tersistemasi dengan baik. Dan ketika akhirnya Bapak Ibu karena ikut berkontribusi, Bapak Ibu semua juga menjadi bagian ya yang menginisiasi proses terbangunnya jaringan seperti yang barusan saya sampaikan. Wajar kalau ini semua ya jaringannya kemudian respect terhadap Bapak Ibu semua, percaya kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi mulai dari tahapan mengenal, dikenal, disukai, bahkan dipercaya. Ketika Bapak Ibu menjual apapun nantinya dengan senang hati orang, saya ikut beli deh, saya entah dia beli karena memang dia butuh produknya, atau dia beli karena, pokoknya apapun yang dia jual mah saya mau beli dah, saya percaya itu bagus, saya percaya itu ada manfaatnya. Atau karena, ya sudah saya mau pengen bantu juga aja, it's okay, nggak ada persoalan. Ini yang kalau dikelola dengan baik, sahabat-sahabat, ini dahsyat. Oke, jadi sebetulnya kalau kita mau bereskan hutang-hutang kita, nah mari Bapak Ibu semua,
simak baik-baik penjelasan yang akan saya sampaikan, dan setelah itu action, nggak usah menunda lagi gitu ya. Karena tadi saya bilang mau berapa lama? Kalau tadi mau 70 tahun, 7 tahun, 7 bulan, or even 7 hari gitu ya. Push the limit untuk kemudian ternyata kita mampu loh, bisa loh, asal semua dengan kesadaran penuh. Nah, kesadaran penuh inilah yang kemudian harus dimiliki oleh setiap orang. Yang kalau buat saya ya, ya even sekarang hari Minggu kan lebih enak kumpul dengan keluarga, apalagi sekarang saya bertemu dengan anak seminggu sekali gitu ya. Ya ngapain waktu saya habiskan untuk yang beginian misalnya. Ya tapi kan tentu ada hal yang besar, yang dengan kesadaran penuh saya mau melakukan hal ini karena apa? Dari sinilah bismillah insya Allah jalan bagi kita semua selamat dunia akhirat. Adakah yang mengikuti kelas di pagi hari ini ingin bisa selamat dunia akhirat? Yang mau ketik mau. Atau begini deh, aminkan saja. Saya doakan siapapun yang hari ini ikut kelas ini, bismillah insya Allah saya doakan ya. Dalam perjalanannya insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya, silahkan ketik amin. Nah, jadi, sahabat-sahabat semua, program ini kami rancang khusus, maka pahami desainnya, ya, pahami desainnya. Ya, seperti apa programnya, karena siapapun nanti yang paham itu pasti gaspol. Yang nggak paham pasti nggak gaspol, gitu ya. Karena dia akan menunda-nunda. Padahal, kita nggak tahu loh. Mungkin besok, mungkin lusa Allah panggil. Paling tidak inilah ikhtiar terbaik yang kita tunjukkan. Ya Allah, ini saya lakukan ini kenapa? Semata-mata saya nggak mau ada tanggung jawab, ada amanah yang belum terselesaikan. Saya mau tuntaskan semua, mumpung Allah masih kasih saya usia, masih saya kesehatan gitu ya. Saya mau selesaikan ini secepat-cepatnya. Kalau itu adalah hutang, saya mau selesaikan hutang-hutang itu gitu ya. Oke, dan itu nanti kelihatan dari action Bapak Ibu. Jadi seberapa Bapak Ibu paham, kalau yang paham pasti gasponnya luar biasa gitu ya. Jadi program ini kalau Bapak Ibu mau ikuti coaching debt free program, Bapak Ibu harus memenuhi kualifikasi. Saya ulang ya, kalau Bapak Ibu mau mengikuti program, kami mendesain, ya Sekolah Bisnis Indonesia mendesain program bimbingan selama 1 tahun. Karena kami tidak tahu Bapak Ibu semua punya hutangnya berapa besar. Karena kami ingin Bapak Ibu bukan hanya melunasi hutang. Karena apa? Kalau lunasin hutang, tetapi mindset-nya, mentalitasnya, Bapak Ibu masih menjadi orang yang memudahkan ke sana kemari berhutang gitu ya. Ya itunya harus dibenahi. Ya, berikut yang tidak kalah pentingnya, kalau Bapak Ibu bisa menutup hutangnya, tetapi tidak punya penghasilan ya yang sustainable untuk bisa menutupi segala kebutuhan harian, maka apa yang terjadi? It just a matter of time, tinggal tunggu tanggal mainnya, tinggal tunggu waktunya, Bapak Ibu akan kembali terjebak dalam lilitan hutang. Kan begitu. Maka kami ingin siapapun yang mengikuti program ini, jadi bukan hanya hutangnya selesai, tetapi betul-betul sehat secara finansial. Ya, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan massive income atau penghasilan dalam jumlah yang besar. Bahkan karena kedepannya ini ditopang dengan sebuah, bukan kedepannya ya, karena ini bisa ditopang dengan sebuah sistem, ini akan memungkinkan Bapak Ibu bukan hanya massive income, tapi juga passive income. Massive adalah pendapatan dalam jumlah yang besar, ya. Pasif adalah ya di mana ketika pun kita tidak lagi melakukan aktivitas, ya uang tetap mengalir deras ke dalam rekening kita. Mau apa mau banget. Boleh chat dong? Mau apa mau banget. Gitu ya. Sebentar, chatnya belum bertambah. Mau apa mau banget. Kalau chatnya belum bertambah, belum dilanjutin. Jadi, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti program ini, tolong pahami syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu tidak perlu bayar. Kalau mau bayar, silakan nggak apa-apa transfer. Bayarnya bimbingan selama 1 tahun ini 100 juta. Dah. Jadi kalau mau bayar boleh. Nggak melakukan ini, tapi Bapak Ibu bayar. Berapa? 100 juta. Nah, supaya Bapak Ibu tidak bayar 100 juta, ini syaratnya. 1, mendaftarkan diri. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu mendaftarkan diri? Yang belum, silahkan daftar terlebih dahulu. Pak Arya, boleh formulir digital pendaftarannya. Kalau mau ikut program, silahkan daftar.
Kami akan bantu bimbing agar Bapak Ibu bisa mengelola aset Bapak Ibu yang sudah dimiliki kok. Nggak mungkin lah, Bapak Ibu nggak mungkin nggak punya saudara kan? Nggak mungkin nggak punya teman kan? Ya, seperti itu. Jadi, beda ceritanya kalau coach, saya punya teman, saya punya saudara, tapi nggak ada satupun yang percaya sama saya. Ya sudah, ya, saya nggak mau bilang itu derita Bapak Ibu gitu ya, tetapi mari kita cari solusi. Kita cari solusi karena tidak perlu berkecil hati, ya, karena di sosial media tersedia begitu banyak orang yang tinggal kita kenalan gitu ya. Bagaimana kita berkenalan kembali, bagaimana kita disukai, bagaimana orang percaya kepada kita. Itu yang harus kita bangun ke depan, oke? Jadi silahkan mengisi formulir yang Pak Arya sudah share ya, 3 saja isinya cuma nama, ya, nama lengkap, nomor WhatsApp-nya, kemudian siapa pemberi referensinya, dan kirim ke 081224080619 itu masuk ke WhatsApp saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh ingin bisa mengelola aset, ini aset yang sudah ada, hanya kita tidak serius karena kita mungkin tidak tahu caranya bagaimana nih mengelola aset yang kita sudah punya. Yang siapakah mereka? Ya teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu ya. Yang sesungguhnya kalau mereka kalau yang ya namanya teman dan saudara berarti kan kenal dengan kita. Urusan menyukai itu urusan yang mungkin bisa jadi dalam perjalanan kalau mereka ternyata sebagian besar suka sama Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Lebih dahsyat lagi kalau sebagian besar memang percaya sama Bapak Ibu, kelar ya. Oke, jadi silahkan diisi dulu. Nah, yang kedua itu adalah mendaftarkan 10 peserta. 10 peserta, jangan sukses sendiri, jangan mau lunas hutang sendiri, jangan mau dapat apa ya, bismillah insyaallah melalui program ini ya, Bapak Ibu, bahkan kami desainkan bagaimana caranya dalam waktu 30 hari, siapapun yang sungguh-sungguh menjalankan ini bisa memperoleh 100 juta penghasilan ya, dalam waktu 30 hari ke depan. Oke. Nah, coach kok bisa? Ya tentu kalau kita bicara, kita akan koneksikan dengan sebuah sistem bisnis gitu ya. Coach, ini multi level marketing, saya pastikan Sekolah Bisnis Indonesia bukan perusahaan multi level marketing. Dah, clear? Sekolah Bisnis Indonesia bukan perusahaan multi level marketing. Jelas ya? Oke, jadi kalau ada yang sudah mikirnya dari awal ngelihat gambarnya, wah itu piramida. Saya kadang-kadang saya challenge juga ya. Memang ada apa dengan piramida? Ketika seseorang misalnya bekerja di sebuah perusahaan, ada direktur utama. Kira-kira direktur utamanya banyak nggak? Ya satu orang namanya juga direktur utama. Direktur utama biasanya dia dibantu oleh beberapa direktur. Direktur operasional, ya, direktur HRD, direktur umum misalnya, atau direktur keuangan, ya, finance, ya. Para direktur ini dibantu oleh para manajer dibantu oleh para supervisor dibantu para koordinator, ya. Kalau ini adalah struktur organisasi di dunia sales misalnya, di bawah ada tim sales gitu kan, ada orang-orang sales. Wajar saja, ya kan, bahwa ada satu orang kemudian membentuk piramida. Jadi jangan di-confuse kan, ada orang-orang yang confuse gitu, belum apa-apa ngelihat langsung alergi, belum ini. Enggak, saya sudah sejak awal tekankan, Sekolah Bisnis Indonesia bukan perusahaan multi level marketing. Titik, selesai gitu ya. Oke. Dan sahabat-sahabat semua, jadi kalau ini diselesaikan dalam ya, jadi mendaftarkan 10 peserta, nah seperti apa cara mendaftarkan 10 peserta? Sederhana, ya inilah mengawali dari mengelola aset, ya kan? Mengelola asetnya apa? Coba kita pengen tahu juga, Bapak Ibu semua punya berapa database itu yang ada di HP. Kita berawal dari situ. Oke, kami buatkan nanti copywriting, tinggal Bapak Ibu sebelum nanti melakukan satu proses namanya broadcast ya. Nah, kalau ini saya bolehkan, khusus yang ini saya bolehkan Bapak Ibu melakukan broadcast. Kenapa? Biar nggak lama-lama. Coba Bapak Ibu cuma butuh dari seluruh orang yang ada di daftar nama Bapak Ibu ya. Totally-nya 20. Oke, saya harus sampaikan dari sekarang. Totally-nya Bapak Ibu butuh bukan 20 orang dari sekian banyak yang ada di daftar nama Bapak Ibu. Hanya 10 ini untuk syarat, 10 lagi ini adalah Bapak Ibu untuk belajar mengelola people asset. Oke. 10 orang sebagai syarat, 10 orang lagi itu sebagai syarat nanti Bapak Ibu mengelola people asset supaya Bapak Ibu bisa menghasilkan 100 juta rupiah. Oke, saya lanjutkan.
Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa dapatkan 10 peserta, itu caranya sederhana. Setelah Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu bikin grup WhatsApp. Yang belum tahu cara bikin grup WhatsApp, nanti ada tutorialnya. Yang penting, kalau memang serius mau mengikuti program ini, setelah daftar, Bapak Ibu masuk dulu Telegram, ya, karena nanti kami berikan link supaya Bapak Ibu semua bisa mempelajari tutorial-tutorial yang sudah kami siapkan dalam menjalankan proses ini. Dan ini sederhana, dan ini sebisa mungkin mari kita usahakan selesai 1 kali 24 jam. Mendaftarkan diri, hitungannya tentu dalam beberapa menit saja selesai. Mendaftarkan 10 peserta, ya tahapannya tinggal dilewati. 1, membuat grup WhatsApp. Yang kedua, mengambil link dari grup WhatsApp tersebut dan memasukkan ke dalam copywriting yang sudah kami persiapkan. Pak Arya boleh copywriting-nya yang terbaru saja, Pak Arya. Copywriting-nya yang terbaru, itu boleh di-share. Oke. Copywriting yang terbaru ya. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan linknya ke situ. Setelah itu broadcast. Kalau nggak ngerti broadcast, maka Bapak Ibu masuk ke Telegram, grup Telegram. Ini nggak ngerti, Bapak Ibu harus masuk di situ. Masuk ke dalam grup Telegram. Jadi setelah daftar, masuk grup Telegram. Oke, boleh link Telegramnya dulu, Pak Arya, di-share. Kalau sudah boleh, saya nggak bisa pantau di sini, nanti harus. Kalau sudah, Pak Arya boleh buka itunya, bilang sudah, gitu ya. Jadi ini biar nanti step by step-nya Bapak Ibu ikuti. Karena pagi hari ini bukan cuma pemberian materi, tapi coaching gitu ya. Ya coaching Bapak Ibu langsung nih take action gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Sekarang juga, jangan nanti setelah selesai nanti lupa lagi ngerjain ini, ngerjain itu dan lain sebagainya. Maka sekarang tidak ditunda. Bapak Ibu mendaftarkan diri. Nah, untuk mendaftarkan 10 peserta itu saya bilang mudah. Saya kemarin bikin nyoba gitu ya broadcast. 1 huruf abjad A saja belum selesai udah 240, 250 ya. Itu A gitu ya di database yang saya punya. Ketika saya broadcast selesai Sudah, tuh, Coach. sudah ya? Sip. Terima kasih Pak Arya. Jadi ketika saya broadcast baru huruf A setengahnya saja udah selesai huruf 10 orang ini lebih bahkan 20. Itu baru huruf A setengahnya. Oke, kan nanti Bapak Ibu bisa mulai dari huruf A. Teman-teman atau saudara yang ada di nomor telepon, phonebook Bapak Ibu ya, phonebook Bapak Ibu yang hurufnya A siapa saja, terus di-broadcast, kemudian huruf B, terus sampai selesai tuntas semua. Saya yakin kalau cuma 20 orang, gampang sekali. Kecuali Bapak Ibu handphonenya baru, nggak ada di phonebook-nya siapa-siapa gitu ya. Tapi kalau di phonebook-nya udah ada lebih dari 100 orang, insya Allah 10 peserta awal untuk syarat mengikuti program ini, Bapak Ibu selesaikan dengan cepat. 10 lagi pun untuk ya, ini bukan syarat, tapi inilah yang kemudian Bapak Ibu akan belajar memanage people asset Bapak Ibu, gitu ya. Kita akan bimbing nih, bagaimana Bapak Ibu mengelola people asset-nya dengan baik. Oke. Nah, yang dahsyat adalah nanti ketika sahabat-sahabat semua, ini syarat juga. Syarat untuk Bapak Ibu mengikuti debt free program adalah memasarkan atau menjual atau boleh juga ya membeli 1 pieces. Kenapa boleh juga? Karena kan saya bilang program ini gratis. Kalau saya bilang harus membeli berarti nggak gratis gitu ya. Ya. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu lihat, Coach, filigrananya special edition cakep banget daripada ya saya jual mending buat saya aja, buat istri saya, atau kalau buat ibu-ibu mending buat saya gitu ya. Iya iya silahkan. Oke. Yang penting nih 1, 2, dan 3 selesaikan 1 kali 24 jam. Oke. Ketika Bapak Ibu menunda 1 kali 24 jam nih, ya, daftar mungkin gampang. 10 orang juga sederhana kok. 1 kali 24 jam tinggal ikuti saja seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu nanti akan lihat bahwa 10 orang itu akan terdaftar. Oke. Kemudian menjual 1 pieces ya hari ini juga. 1 kali 24 jam. Nanti saya tinggal lihat. Apalagi kalau yang sudah selesai 10 gitu ya. Lah, kalau Bapak Ibu tidak mampu menyelesaikan yang satu ini, ya sama nanti terduplikasi. Ya, jangan-jangan bukan 30 hari nanti. 30 bulan atau 30 tahun gitu ya dapat 100 juta. Kelamaan. Oke. Jadi selesaikan ini 1 kali 24 jam.
kita akan bisa ngomong melakukan proses duplikasi kepada tim kita. Ayo, saya bisa lakukan ini. Saya udah buktikan, saya bisa lakukan ini 1 kali 24 jam selesai, nggak sampai 1 kali 24 jam. Coach, kalau saya nggak bisa, kan semuanya ada step by step-nya. Tinggal ikuti, ya. Tinggal ikuti. Bahkan Bapak Ibu semua di awal-awal ini, ya, seperti nanti malam, insya Allah walaupun nanti jam 2 saya berangkat ke Jakarta, Pak Arya nanti jam jam 8 malam, sepertinya sudah sampai Jakarta, kita bikin lagi program sama lah ya, coaching saja ya. Untuk hari ini coaching percepatan, baru nanti hari Senin kita lakukan untuk open plan ya, untuk filigrana. Tapi untuk yang ini kita bikin nanti malam ya, sehingga supaya Bapak Ibu semua begitu mendaftarkan 10 peserta, 10 peserta ini juga langsung menduplikasi, dia langsung paham, dia langsung kerjakan tanpa menunda. Oke, jadi 1 kali 24 jam usahakan selesai, jangan ditunda. Once Bapak Ibu menunda, terduplikasi. Ketika Bapak Ibu menunda, terduplikasi, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, yuk mari sama-sama semua gitu ya. Karena menjual filigrana special edition, lihat gambarnya cantik Bapak Ibu. Yang belum tahu apa itu filigrana, filigrana adalah cincin filigri ya. Ya, ini adalah hasil apa ya, kerajinan tangan atau handmade dari pengrajin-pengrajin filigri yang ada di Kota Gede Yogyakarta dan juga yang ada di Bali. Ya, ini dilapisi dengan emas 24 karat Bapak Ibu semua, dan karya pengrajin filigri terbaik tanah air, ada sertifikatnya dan ada garansinya. Jadi kalau nanti emasnya terkelupas, warnanya berubah warna, dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu bisa tukar dengan yang baru. Oke, dan yang dahsyat adalah siapapun yang beli 1 pieces ini, ya, ini akan mendapatkan bonus dari Sekolah Bisnis Indonesia. Ya, tadi tuh, ya, betapa pentingnya kita tahu tentang diri kita. Potensi diri kita, kekuatan kita, kelemahan kita, ini ada di training grade personality. Banyak orang menjalani kehidupan, kenapa dia tidak disukai orang? Karena dia tidak mampu mengendalikan hal-hal negatif yang melekat dalam diri dia, gitu ya. Padahal kalau saja setiap orang mau bertumbuh, mau belajar, dan tahu tentang potensi kekuatan dan kelemahan dirinya, dahsyat Bapak Ibu. Ya, dan melalui training grade personality, siapapun bismillah insya Allah akan bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang bisa disukai oleh banyak orang, pribadi yang bisa dipercaya oleh banyak orang. Cuma beli 1 cincin, ya. Jadi selain dia dapat trainingnya, nanti juga bisa mengikuti asesmennya ya, personality assessment, sehingga nanti tahu, oh disinilah kelemahan saya, disinilah kekuatan saya. Gimana caranya untuk bisa kita mengendalikan kelemahan-kelemahan, ya kita tahu dulu gitu ya. Oke, dan untuk yang muslim, bismillah insya Allah dengan membeli 1 pieces ini gitu ya, bisa ikut belajar bersama Indonesia Mengaji hingga fasih ya, dari tidak bisa sampai bisa baca, sampai lancar, sampai fasih, insya Allah ya. Jadi bayangkan ini kalau dijumlah ya, poin 1 dan poin 2 saja itu sudah 1.750.000. Kalau yang 3 tentu tidak ternilai. Sebetulnya dua-duanya sama, nggak ternilai. Cuma saya nggak mau saja menghargai belajar Quran ini berapa nih ya. Dahsyat Bapak Ibu semua ya. Jadi ini tentu bagi yang muslim karena apa ya, kami membuka kesempatan bagi siapapun tanpa batasan apa ya, oh ini hanya untuk yang muslim ya, tidak. Hanya karena di saat yang bersamaan saya juga menginisiasi program pemberantasan buta huruf dan buta baca Al-Qur'an, ya, ada banyak relawan-relawan guru ngaji yang sudah siap membantu, mengajar gitu ya. Nah, itu silahkan dimanfaatkan. Oke, dan yang menarik dari 1 cincin ini, sebagian keuntungannya insya Allah kami sisihkan, pertama untuk Rumah Yatim Indonesia, yang kedua untuk program pemberantasan buta huruf, buta baca Al-Quran, yang diinisiasi oleh Indonesia Mengaji. Ya. Jadi seperti apa sih aktivitas yang Bapak Ibu akan lakukan ya setelah mendaftar yang sudah saya sebut tadi? 1, daftar, 2, mendaftarkan, yaitu membuat grup WhatsApp khusus. Kasih nama grup WhatsApp-nya, Debt Free Program, terus kasih nama ya, misalnya Debt Free Program Aprizal, Debt Free Program Arnisam, Bu Arnisam ya, Debt Free Program Arya gitu ya, supaya saya tahu oh ini grup Bapak Ibu sudah bikin grup WhatsApp-nya. Boleh masukin saya ke situ boleh gitu ya, supaya saya bisa nanti bantu mantau ya, kalau ada Bapak Ibu ada kesulitan, Bapak Ibu bisa konsultasi. Yang kedua, broadcast ini boleh semudah-mudahnya ya.
Bu Arnisam selamat datang kan. Kalau selama ini saya bilang jangan membroadcast, yang ini boleh karena saya pengen, udahlah bikin bagaimana caranya mudah. Nah kalau ini semua udah mudah, bahkan nggak pakai modal gitu ya, nggak pakai modal, Bapak Ibu nggak perlu pakai modal. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu beli, jual harus. Jual satu pieces harus gitu ya. Ya, jual satu pieces harus, kalau membeli jangan gitu ya. Kenapa? Karena gini, ke depan supaya penghasilan Bapak Ibu sustainable, Bapak Ibu nggak boleh alergi dengan dunia selling, dengan dunia marketing, ya. Bapak Ibu tidak boleh kemudian menjauhi dunia bisnis, karena sumber penghasilan di muka bumi ini kan cuma dari tiga. Satu, kita bekerja, dua, kita berbisnis, tiga, kita investasi. Kalau kita pengen ratusan juta, ya, miliaran, apalagi kayak saya butuh dana 37 triliun untuk pembebasan buta huruf, buta baca Al-Quran. Nggak mungkin saya dari kerja. Siapa yang mau gaji saya untuk bisa dapat 37 triliun gitu ya? Maka saya harus ada sebuah bisnis yang kemudian juga saya jalankan yang bisa menghasilkan keuntungan bahkan sampai triliunan gitu ya, nggak main-main. Makanya saya bekerja samanya dengan Pak Mardugu Wowi Prasantyo karena beliau seorang triliuner gitu ya, sehingga bisa bantu saya juga kalau untuk mencapai tadi, gimana saya bisa dapat keuntungan 37 triliun ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah nanti Bapak Ibu broadcast, mulai itu muncul satu-satu di grup Bapak Ibu semua. Bapak Ibu lihat aja cara saya menghandle dengan masuk ke grup saya, nggak apa-apa. Nanti kalau ditanya jangan jangan lagi nulis, pemberi referensi Coach Hidayat. Iya, Bapak Ibu dari siapa? Ikutin itu, jangan kemudian nggak perlu kok, saya insya Allah ya 10 saya udah beres, 10 kedua saya udah beres gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu sesuai saja, kecuali kalau memang enggak, kok saya memang kenalnya dari Coach Hidayat, ya sudah, tulis nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu sebetulnya kenal dari yang lain, tahu program ini dari yang lain, tulis yang bersangkutan. Bukan karena masuk ke grup saya kemudian bilang, "Oh, dari Coach Hidayat." Enggak ya, tidak ya. Oke. Jadi setelah nanti orang-orang tersebut ya setelah Bapak Ibu broadcast, mulai itu masuk, disapa, fast respon, jangan kayak saya kemarin ya, saya itu kalau ikut acara nggak bisa saya sambil ada acara terus kemudian balesin WhatsApp ya. Kalau saya mau balas WhatsApp ya harus balas WhatsApp, nggak boleh, saya nggak menghargai acara namanya gitu ya. Itu kan bisa sampai malam, pagi sampai malam saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena saya respect terhadap acara, ya nggak mungkin saya menjawab WhatsApp Bapak Ibu semua. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bisa, tolong segera fast respon, supaya mereka tidak melihat, kok kayaknya nggak serius gitu ya, katanya ngajak, begitu yang masuk, saya mau daftar nggak clear, gimana nih cara daftarnya gitu ya. Nah, tolong bantu mereka semua, tinggal ikuti saja, lihat di cara di grup WhatsApp saya gitu. Bapak Ibu belajar dari situ, oh gini caranya, iya udah, tinggal Bapak Ibu bikin grup WhatsApp sendiri gitu ya. Nah, nanti kalau sudah terdaftar 10 orang, kirim ke nomor saya. Supaya di saya juga punya dokumentasi, oh ya sudah selesai 10 orang, ya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai 10 orang, Bapak Ibu akan kami masukkan ke dalam grup khusus, ya. Kami akan masukkan grup khusus yang namanya 10 Achiever. Kita anggap Bapak Ibu jadi leader lah ya, sudah mampu mengkoordinir 10 orang, sudah mampu mendaftarkan 10 orang, jadi masuk leader. Nah, yang belum masuk leader sekarang padahal sudah selesai mendaftarkan 10 orang, silakan hubungi Pak Arya ya di 0878 2220 8040 biar nanti dimasukin ke dalam grup Telegramnya ya. Grup Telegram 10 Achiever. Oke, dan ini catatan khusus kalau Bapak Ibu bikin grup WhatsApp sebaiknya dibikin searah karena ada saja yang namanya orang yang negatif, orang-orang yang tanpa disadari mereka sesungguhnya adalah dream stealer, pencuri impian gitu ya. Ini kita lagi serius nih mau bisa memperbaiki kehidupan kita. Nanti akan ada orang yang kemudian ini apa sih? Grup apa sih? Lah, kok masuk terus nanya-nanya grup apa? Emang waktu klik nggak dibaca dulu ya? Yang lucu dia mau keluar diajak-ajak, "Ah, saya keluar ya." Udah mending Bapak Ibu keluar aja, ini grup nggak jelas. Provokator gitu ya. Menghindari hadirnya provokator, grupnya dibikin searah. Kalau nggak ngerti nanti tinggal konsultasi, ya gimana caranya membuat grupnya searah gitu ya. Atau juga sudah Pak Aris sudah dibuat belum ya? Atau Bu Ati, tutorial bikin grup WhatsApp-nya supaya searah nih gitu ya. Udah deh nanti tinggal tinggal Bapak Ibu ikuti tutorialnya saja, gampang kok insya Allah ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lulus, kan programnya 1 tahun. Gimana caranya supaya bebas hutang 1 tahun? Tinggal saya tanya, termasuk yang hari ini sudah hadir. Mau nggak dibimbing khusus supaya 30 hari bisa dapat 100 juta? Mau atau mau banget?
Silahkan, mau atau mau banget. Kalau mau banget, ya udah tadi harus daftar dan lulus kualifikasi. Ya, jangan nunda-nunda. Hari ini Bapak Ibu itu jualan jualan satu piece filigrana mah keterlaluan ya, kalau nggak kejual Bapak Ibu semua, seintrovert apapun Bapak Ibu, seapapun gitu ya. Karena kita sudah produknya dahsyat, nilai tambahnya luar biasa, tinggal mau nggak mengkomunikasikan ini. Bapak Ibu jualnya dengan cara broadcast aja, saya yakin lah ya ada satu orang yang akan membeli gitu ya, di-broadcast saja penjualannya, ada yang kemudian akan tertarik dan beli. Atau cara kedua, Bapak Ibu bisa tinggal telepon, ini ada perhiasan bagus, cakep banget gitu ya, tapi ini pre-order." Ingat ya, sampaikan, ini pre-order. Pre-order. Special edition-nya akan ada 1 bulan lagi. Udah bilang aja 1 bulan lagi, supaya kalau ada dikirimnya 2 minggu, dia senang gitu ya. Ada 1 bulan lagi ya pre-order, tapi bayarnya harus sekarang, dan kalau mau tinggal 2 opsinya, mau nunggu nunggu nanti, eee, barangnya jadi 1 bulan lagi atau penasaran ya, boleh nanti Bapak Ibu dapat dulu filigrana yang bukan special edition, oke. Jadi biar Bapak Ibu kirim uang ya minggu depan sudah dapat barangnya lah ya, katakanlah seminggu sudah dapat nih produknya. Begitu filigrana special edition-nya ada, Bapak Ibu boleh tukar. Ingat ya, tukar, bukan jadi ditambah lagi dengan itu, enggak, ditukar. Karena Bapak Ibu sudah pakai filigrananya kan harus dikembalikan. Jadi itu resiko Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tanggung ongkirnya juga gitu ya. Kalau mau berarti kirim lagi dan kirim balik lagi kirim filigrana special edition-nya ya. Jadi silakan itu opsional Bapak Ibu tinggal pilih mau yang mana ya. Mau nunggu special edition-nya ada, toh insya Allah kelasnya kita mulai ya, yang training personality minggu depan juga sudah kita mulai ya, sudah kita mulai supaya Bapak Ibu mulai bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, kalau penasaran produknya, nanti dapatnya yang bukan special edition dulu, tapi nanti begitu special edition ada, ditukar. Ya, ditukar. Kalau saya jadi Bapak Ibu enak sih, mending udah nggak apa-apa dapat dulu, nanti ditukar gitu ya, dapat baru lagi gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ikut ya program bisa dapat 100 juta dalam 30 hari, tentu harus memenuhi syarat sebagai peserta Datfit program. Yang tadi ya, mendaftarkan 10 orang dan memasarkan atau menjual 1 pieces, boleh juga membeli ya. Yang kedua, mendaftarkan 10 orang peserta baru. Nah, kalau tadi 10 sudah, kenapa saya bilang di awal 20 ya Bapak Ibu, 20. 10 sebagai syarat, 10 lagi. Inilah Bapak Ibu, baru kami akan bimbing bagaimana mengelola people asset. Kalau yang 10 pertama syarat. Oke, 10 yang kedua, inilah yang Bapak Ibu akan kami bimbing, akan kami ya ajarkan cara mengelola 10 orang ini biar bertumbuh berkembang, Bapak Ibu menjadi pribadi yang dikenal, menjadi pribadi yang disukai, menjadi pribadi yang dipercaya oleh 10 orang yang kemudian punya teman, punya saudara, yang mereka bisa connecting the dot. Nah, saya pakai istilah lagi, menghubungkan titik-titik, ya, menghubungkan temannya, kerabatnya, dan akhirnya kenal juga dengan Bapak Ibu juga, gitu ya. Ini yang akan luar biasa, sahabat-sahabat semua. Karena, ya, Bapak Ibu, ya, tugasnya adalah selain mendaftarkan 10 yang baru, lihat nih perkembangan tim seperti apa, gitu ya. Iya, maka pastikan tim berkembang lebih dari 10.000. Berapa lama? Tergantung, Bapak Ibu mau berapa lama. Itu berawal dari Bapak Ibu sendiri. If sekarang daftar aja lama, gitu ya, kemudian menghadirkan 10 orang saja karena nggak melakukan, sebetulnya bukan nggak bisa, nggak dilakukan. Kalau dilakukan pasti selesai insya Allah. Secepatnya, gitu ya. Termasuk juga menjual. Menjual cuma 1 pieces, saya nggak minta Bapak Ibu jual 10.000 pieces, 100.000 pieces, tidak. 1 pieces saja Bapak Ibu sudah lulus kualifikasi, kan begitu? Oke, dan nanti begitu Bapak Ibu punya tim, kan tadi tuh pertumbuhannya ya. Ya, nanti kita lihat lagi pertumbuhannya seperti apa. Ya, kalau ada 10.000 orang saja di tim Bapak Ibu tersebut beli filigrana special edition, maka Bapak Ibu berhak 100 juta rupiah. Per 1 pieces Bapak Ibu dapat 10.000 rupiah ya. Dan ingat ya, note-nya ini di bawahnya ya. 10.000 piece itu bukan dari 10 orang yang awal. Karena tadi udah bilang, Bapak Ibu 20, siapkan nanti 20 orang. 10 sebagai syarat,
Nah, 10 yang baru ini sebagai, yang baru yang nanti bisa Bapak Ibu, kembangkan, besarkan timnya ya, secara bertahap dan ketika mereka menjual masing-masing 1 pieces saja, Bapak Ibu dapat 10.000 per piecesnya. Kalau ada 10.000 orang ya 100 juta. Oke, ini yang akan dahsyat Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih pertumbuhannya. Lihat ya, lihat baik-baik. Nih, kalau melalui ilustrasi ini masih nggak ngerti juga, nggak apa-apa, tinggal nanya aja. Ya, kalau nggak ngerti juga ya nggak apa-apa. Jadi, total-total sebetulnya Bapak Ibu butuh 20 orang yang Bapak Ibu akan dapatkan dengan broadcast. Broadcast pertama dapat 10, daftarin gitu ya. Nanti broadcast yang kedua, daftar tuh 10 orang lagi kok, lebih bahkan, percaya sama saya ya, tergantung jumlah di Bapak Ibu semua. Karena saya sekali broadcast huruf A aja nggak selesai gitu ya. Itu udah 10 udah lewat gitu ya, lebih bahkan banyak, bahkan angkanya sampai 100 gitu ya yang daftar. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, 10 yang pertama ini, ya sudah, yang di sebelah kiri ya, Bapak Ibu tugasnya adalah menghadirkan 10 yang baru. Nah, dari pertumbuhan 10 yang baru inilah kalau terjadi penjualan, Bapak Ibu dapat per piecesnya 10.000. Coach, yang di sana kan aset saya juga, betul, tapi tidak dihitung. Bapak Ibu mau hitung di situ, ya gampang nanti daftarkan mereka ke Filigrana, gitu. Sebagai member Filigrana tercatat, gitu. Kalau kami di sini tidak bikin sistem multilevel, ya. Jadi tidak mencatat hal yang seperti tadi. Jadi cuma Bapak Ibu sebagai inisiator, kami sebutnya ya, inisiator program. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bikin grup WhatsApp baru gitu ya untuk 10 orang yang kedua, bisa ditulisnya Debt Free Program angkatan kedua. Termasuk misalnya bikin grup Telegram sendiri, supaya memantau pertumbuhan perkembangan grup Bapak Ibu semua. Oke, dan kebayang bagaimana pertumbuhan dari 10 menjadi 100, menjadi 1000, menjadi 10.000, menjadi 100.000, tergantung nih. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 misalnya di sini ya. 5 kan, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. 100.000 orang. Mau 50 tahun, mau 5 tahun, mau 5 bulan, atau mau 5 hari, 5 minggu, atau mau 5 hari, ya terserah Bapak Ibu. Diawali dari Bapak Ibu sendiri. Ketika Bapak Ibu 1 kali 24 jam selesai, maka kemungkinan besar Bapak Ibu mampu menduplikasi itu. Ketika Bapak Ibu tarsok, nggak dikerja-kerjain, ya selesai. Seminggu, sebulan aja nggak kelar tuh. Ya, nggak kelar-kelar, setahun juga bisa jadi nggak kelar-kelar, padahal ini bisa selesai 1 kali 24 jam. Bapak Ibu bisa dorong anggota timnya untuk duplikasi 1 kali 24 jam ya, 1 kali 24 jam. Yes, itu kenapa pagi ini bikin coaching, malam pun kita akan ngomong yang sama nih, berbusa-busa ngomong yang sana tuh supaya apa? Supaya dipahami, dimengerti, dan langsung diduplikasi. Oke, jadi kebayang nih kalau ternyata terkumpul 100.000 orang, 10%-nya aja ya, yaitu 10.000 kan kali berhasil memenuhi kualifikasi, Bapak Ibu dapatkan 100 juta. Tinggal pertanyaannya, mau selesaikan ini 30 hari atau 30 tahun? Coba saya pengen tahu. Boleh chat, mau selesaikan ini 30 hari, 30 bulan, 30 tahun? Boleh di-chat, silahkan. Yang bisa ini cuma tentu, ya sudah, mintalah Allah yang bisa memudahkan jalannya, tapi ada variabel yang dari kita, gitu loh. Variabel dari kita, ya udah kita lewati dulu nih prosesnya. Selesaikan hari ini 1 kali 24 jam. Berikutnya kita pastikan 10 orang yang kita bimbing, 10 orang yang kita hadirkan, ya, yang sebagai syarat di awal, itu dia bisa lakukan duplikasi. Ini penting, gitu ya. Ini penting supaya terjadi nanti proses duplikasi. Konsepnya konsep duplikasi. Oke, konsepnya konsep duplikasi. Gus, tapi kok kayak seperti MLM? Enggak, karena 10 yang 10, 100, 1000 itu nggak dapat apa-apa selain dia ketika melakukan 3 tahap tadi, berarti dia lulus program. Tapi ketika dia nyati sebagai inisiator, nah ini nih, 1 orang ini yang dikenal oleh mulai awalnya dikenal 10 orang, ya. Kenapa dia akan disukai? Karena dia punya jiwa melayani yang baik, ya. Dia membantu orang yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Dikenal oleh 10 orang ini. Ketika 10 orang ini menduplikasi ke 100 orang, Bapak Ibu juga dikenal oleh yang 100 orang yang tambahan ini. Dikenal, disukai. Dan ketika Bapak Ibu melakukan apapun secara positif, ya,
sikap, tindakan, perbuatan, tulisan, ya, apapun yang Bapak Ibu kemudian secara positif sampai ini ke orang-orang yang ada, ya insya Allah Bapak Ibu dipercaya. Maka ketika mereka "Ayo kita beli satu, kita jual satu piece filigrana," semua melakukan hal yang sama, selesai, dahsyat penghasilannya. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, inilah gambar cincin filigrananya, ya, gambar cincin filigrana. Nah, ini 4 yang Bapak Ibu bisa pilih kalau mau, eee, "Coach, kalau 1 bulan kelamaan, saya bayar sekarang, tapi saya pengen itu juga boleh dong dikirim aja yang ini dulu, nanti tinggal kalau special edition-nya sudah ada, ya nanti saya kembalikan, Bapak Ibu kembaliin ya, kembalikan, maka kami kirim yang special edition-nya." Ongkirnya semua Bapak Ibu yang tanggung tentunya ya. Oke, dan di tahap Bapak Ibu awal, di mana Bapak Ibu membeli atau menjual 375.000, oke, Bapak Ibu dapat untung kalau di situ jual 1 pieces, Bapak Ibu dapat 50.000 ya. Silakan dimanfaatkan, lumayan tuh keuntungan 50.000. Mau buat sendiri ya lumayan, berarti kan, Bapak Ibu nanti hanya mentransfer 375 dikurangi keuntungan Bapak Ibu 50.000 ditambah ongkirnya, ya, ditambah ongkir. Oke, seperti apa teknis pemesanan dan lain sebagainya sudah ada di grup Telegram. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi, tinggal Bapak Ibu masuk ke grup Telegram tersebut, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi kalau nanti mau nanya-nanya, nanya saja langsung japri ya ke orang yang mengundang, atau boleh juga nanya ke saya juga boleh. Mudah-mudahan nanti saya sambil mempersiapkan mau perjalanan ke Jakarta, yang bisa saya jawab, saya jawab. Tapi sebaiknya Bapak Ibu masuk ke grup Telegram, sebetulnya semua semua hal sudah ada di grup Telegram ya. Ada grup Telegram, ada channel juga ya, ada channel. Di situ berisi tentang tutorial-tutorial juga gitu ya. Dan slide ini juga saya akan share di grup Telegram. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Mangga Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach atas penjelasan di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Coach Hidayat, Bapak dan Ibu tentunya harus dipraktekkan langsung. Karena kita ini coaching ya, kita ini kelas coaching, jadi tidak hanya sekedar hanya menerima terus sudah dikerjakan. Jadi memang harus 20 kali 4 jam dikerjakan. Saya pun sama Coach, ini udah mulai strict nih yang enggak serius-serius, ganti gitu kan gitu. Jadi cepat Ibu juga karena kita butuh percepatan ya. Tidak ada tanya jawab Coach ya? Sudah cukup Coach ya? Sepertinya penjelasannya sudah cukup semua Iya. ya. Nanti tanya jawabnya langsung japri aja lah ya. Oke, siap. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi kalau ada pun yang tidak dipahami bisa nanti japri di Coach Hidayat juga ada, yang mengundang juga tentunya lebih baik yang mengundang dan juga nanti bisa hubungi saya juga. Sampai ketemu lagi nanti malam di jam 20.00. Silakan dipersiapkan semuanya, undang yang terbaik dan terbanyak untuk ikut di program kali ini. Saya Arya, pamit undur diri, sampai ketemu lagi nanti malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.